Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Yusuf, absen 46, NIM 190-2013-675. Yang pertama itu jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan PT. Jawabannya, syarat umum mendirikan PT adalah melengkapi dokumen-dokumen seperti scan KTP, NPWP, KK pemegang saham, dan pengurus minimal dua orang. Baik. Hal-hal yang perlu diikuti antara lain yang pertama, mempersiapkan data pendiri PT. 2. Membuat akta pendirian di notaris. 3. Pengesahan SK Menteri Kependirian PT. 4. Pengurusan domisili kelurahan. 5. Pengurusan NPWP di kantor pajak. Dalam pembuatan PT, dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan yaitu NPWP dan surat keterangan pendaftaran pajak atau SKP pajak. Yang keenam, mengurus izin usaha. Yang ketujuh, mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan. Baik, yang kedua itu ada terhitung sejak kapan PT berstatus badan hukum. Jawabannya, PT mulai berstatus sebagai badan hukum setelah akte pendirian PT disahkan oleh Menteri. Sementara di sisi lain pula berpendapat bahwa PT berstatus sebagai badan hukum tidak cukup dengan akte pendirian PT yang disahkan oleh Menteri, tapi harus juga ditambah dengan yang dilakukan pendaftaran pengumuman terhadap PT. Baik, yang ketiga, dalam hal tertentu tanggung jawab seorang direksi menjadi tidak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi terbatas. Direksi tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila a. terjadi perkara di peradilan dan perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Yang keempat, bila seseorang direksi melakukan penggelapan aset PT, dapatkah ia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dan siapa yang berhak memberhentikan direksi tersebut dari jabatannya yang selaku direktur? Baik, jawaban nomor 4 itu ada bisa diberhentikan karena sudah diatur dalam UU PT tahun 2007 yang dapat memberhentikan direksi adalah pemegang saham melalui RUPS, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT pasal 105 ayat 1 serta pasal 106 ayat 1 dan 4.